Ahzab ayat 25. Hari ini kita satu ayat saja ya. Insya Allah ini nanti juga penuh dengan hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Allah melalui Nabi Muhammad SAW menghadirkan Islam itu terutama kalau dari sisi keadilan, dan menghadirkan keadilan bagi semua manusia, laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, dari suku agama apapun, adil. Dalam ayat 25 ini, Allah kembali menunjukkan keadilannya dengan menempatkan dengan menempatkan laki-laki perempuan setara di hadapan Allah dalam konteks pengabdian. Nah inilah yang tidak dimengerti para feminis itu. Jadi ketika Allah misalnya memberikan hak dan kewajiban yang berbeda kepada laki dan perempuan, itu bukan tidak adil, justru di situ letak adilnya. Karena apa? Allah tetap memberikan hak yang sama tanpa perbedaan di sektor lain. Apa itu? Dalam hal kesempatan untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Nah inilah. Jadi penjelasannya begini. Ketika perempuan diberikan hak ABCD, ketika perempuan diberikan kewajiban ABCD, maka kemudian juga laki-laki diberikan kewajiban ABCD dan hak juga ABCD. Berbeda, itu bukan kok membeda-bedakan, bukan. Karena apa? Tetap diberikan kesempatan yang sama, yakni baik perempuan maupun laki-laki dalam hak dan kewajiban ABCD tadi, siapa yang terbaik dalam memenuhi kewajibannya dan mengambil haknya. Itulah. Jadi kompetisinya di situ. Misalnya ya, kan kadang di perusahaan-perusahaan itu ada namanya karyawan bulan ini atau staff of the month gitu kan, karyawan terbaik. Nah, padahal karyawan terbaik itu kan ya beda-beda job desk-nya gitu kan, beda-beda, tapi mereka bisa memperebutkan status terbaik. Laki perempuan di mata Islam itu memiliki tupoksi yang berbeda, tugas pokok fungsi yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat kemudian ketidakadilan, enggak. Seperti kemarin, ketika Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna, dan kamu sebaiknya tetaplah konsisten pada tugas-tugas domestikmu, kan gitu. Lah ini di framing, dikesankan seolah-olah tugas domestik itu tugas rendahan, tugas subordinat atau tugas budak, tugas yang enggak keren, tugas yang seolah-olah bawahan, rendahan. Siapa yang memframing begitu itu? Ya manusia-manusia barat yang menginginkan kebebasan, tapi sebenarnya yang menginginkan agar keluarga muslim ini hancur. Padahal tugas-tugas domestik, yakni tugas rumah tangga, tugas di dalam rumah, itu tugas yang tidak bisa atau tidak sempurnalah kalau dilakukan oleh laki-laki.
maka kemudian yang paling bisa melakukan itu adalah perempuan. Bukan berarti kemudian, lalu aku kamu suruh loh. Kalau digantiin, ya banyak banyak terjadi kepincangan. Bisa. Laki-laki misalnya, disuruh nyeboki anak-anak, disuruh mandiin anak, bisa. Tapi kalau dibanding perempuan, kira-kira lebih lebih sempurna mana? Perempuan disuruh bekerja di luar, bisa. Tapi lebih safety mana? Gitu loh maksudnya. Safety itu tidak hanya kemudian aman dari orang yang mau membegal apa, enggak hanya itu. Tapi safety dari sisi emosional, sisi safety atau aman dari sisi sosial. Nah, itu loh yang tidak diperhitungkan oleh banyak. Nah, di dalam ayat 25 ini, Allah kembali memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya, pria-pria muslim, perempuan-perempuan muslim, loh. Jadi disebut sama, setara. Sesungguhnya mukmin-mukmin laki-laki, mukmin-mukmin perempuan disebut sama. Cuma kadang kemudian, lah kenapa kok saya disebut belakangan? Lah kalau disebut pertama ya boleh aja, sama aja. Itu kan kayak gini, ada video itu. Jadi si suami itu beli dua roti, dua roti sama, ya roti yang sama. Terus begitu masuk mobil, istrinya, nih untuk kamu, gitu. Ngasih yang kanan nih untuk kamu, gitu. Terus yang perempuannya, kenapa enggak yang kiri yang kamu berikan? Kenapa yang laki yang apa? Yang kanan? Lu sama aja. Kamu mau yang kanan ini yang kanan. Lah kenapa baru kamu berikan yang kanan sekarang? Kenapa enggak yang tadi yang belakang? Ini sama saja. Kamu mau yang mana? Gitu aja enggak peka. Lah kamu mau yang kanan apa yang kiri? Ya kamu maunya berikan yang mana? Kenapa tadi yang kanan? Nah sekarang kayak tak berikan yang kanan sudah, kamu untuk kamu. Lah ya kenapa kok baru sekarang? Kenapa dulu tadi yang kiri? Emang apa bedanya? Tidak ada bedanya. Lah kamu mau yang mana? Ya terserah sekarang. Lah ya terserah tak kasih yang kanan. Kenapa kok enggak yang kiri? Dimakan karo sama yang laki-laki. Nah, dimakan dua-duanya. Baru dicokot itu diberikan. Kadang memang, jadi ya sama. Sampean itu diberi kesempatan yang sama. Laki-laki diberi kesempatan untuk menjadi pencari nafkah yang baik, yang halal dan thayyibah, yang tidak macam-macam. Perempuan diberi kesempatan untuk menjadi ibu rumah tangga yang terbaik juga. Ibu rumah tangga memiliki resiko untuk mendapatkan ancaman siksa kalau tidak benar. Bapak rumah tangga juga mendapat ancaman resiko siksa kalau tidak benar. Tapi sebaliknya, bapak rumah tangga juga mendapat potensi untuk mendapat ridho Allah yang baik jika benar. Ibu rumah tangga juga sama mendapatkan potensi ridho Allah, ampunan Allah jika melakukannya dengan baik. Kita itu sudah enak. Yang mendesain tubuh kita itu Allah. Gak usah sok keras, gak usah sok kuat. Ada itu seorang presenter perempuan yang menolak berjilbab meskipun keturunan Arab. Ya, sok keras sambil mengatakan, saya rasa laki-laki nggak mungkin mampu melakukan tugas perempuan. Nggak mungkin. Nggak akan sekuat perempuan. Ya, dia termasuk feminis-feminis barat itu. Lalu di situ yang diwawancara itu ada 4 laki-laki. Semuanya mengatakan, saya sepakat. Gitu aja. Lalu gitu loh masih jawab lagi yang perempuan tadi. Oh, banyak nerangkan gitu.
Padahal yang laki-laki sudah ngomong apa? Saya sepakat. Coba bayangkan kalau yang laki-laki tadi ngomong, saya tidak sepakat. Gimana jawabannya? Padahal yang laki-laki tadi sudah ngomong apa? Saya sepakat. Itu ngomong laki-laki saya sepakat itu dele aman nih. Nyari aman itu loh. Gitu loh masih. Iya kan begini-begini. Padahal dia sudah ngomong, saya sepakat. Nih. Jadi di sini kita diajarkan oleh Allah bagaimana Islam telah mengangkat derajat perempuan terutama itu sudah sejak 1.500 tahun yang lalu diberikan hak yang sama di hadapan Allah untuk menjadi pertama al-muslimina wal muslimati. Muslim laki-laki, muslim perempuan sama hebatnya, sama punya menjadi di hadapan Allah. Demikian pula wal mukminina wal mukminati. Kalau kamu sudah muslim yang benar kan jadi mukmin tuh. Seperti Al-Hujurat ayat 14 itu kan. Kalau kamu baru muslim tok, tapi iman belum masuk ke hatimu, kamu belum boleh mengatakan saya beriman kan. Nah, seandainya pun sudah beriman, itu pun laki-laki perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi the best di hadapan Allah, indallah. Wal qanitina wal qanitati. Apa sih? Qanitin dan qanitat itu. Taat. Jadi kalau mukmin itu nanti ada ayat selanjutnya besok kita bahas itu. Gimana sih ciri mukmin itu? Nanti kita bahas di besok di ayat 26. Tapi satu di antaranya itu adalah cirinya adalah qanitin. Qanitin itu taat. Taat itu kalau rujukannya orang beriman itu sami'na wa ata'na. Apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Coba kita buka di surat Al-Baqarah tentang qanitina ini. Ya apa sih? Ciri orang yang qanit itu cirinya seperti apa sih? Apa orang yang taat itu seperti apa? Ya, ini di-spill aja karena besok yang akan kita bahas lebih dalam. Jadi orang-orang beriman itu di 285. Coba dibaca. Amanah dimulai dengan orang beriman. Ayat 285 surat Al-Baqarah. Gus. Monggo. Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Shadaqallahul adzim. Jadi kemudian coba juga di surat ayat 61. Buka surat Al-Mu'minun ayat 61. Sudah ketemu? Kemudian juga di surat ya Al-Mu'minun ayat 61, kemudian An-Nur ayat 41. Supaya lebih jelas bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi orang-orang beriman itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, orang-orang yang selalu mendahulukan kebenaran ayat Al-Qur'an, gitu kan?
Jadi mereka orang-orang yang benar-benar sami'na wa ata'na. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak taat? Orang yang tidak taat sama kebalikannya, yakni dia mengatakan kalau orang beriman kan Al-Baqarah 285 tadi. Tetapi kalau sami'na, ada yang mengatakan sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami juga apa? Mengabaikan. Kenapa? Karena dia selalu menyatakan bahwa ya kami dengar tapi kami tidak taat. Kalau orang-orang beriman beda. Misalnya ada lagi nih di Quran surat An-Nur ayat 51. An-Nur ayat 51. An-Nur ayat 51. Itu sama dengan surat Al-Baqarah 285 tadi. An-Nur ayat 51. Sudah ada yang ketemu? An-Nur ayat 51. Permisi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul berkata di antara mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ya, sekarang kebalikannya itu kalau itu kan waqanitin ya, orang-orang taat. Tapi ada kebalikannya, orang-orang yang kalau diperintah enggak mau taat, yakni dia mengatakan surat di sami'na wa asoina, dia bilang gitu. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 46-nya, yang 46 maaf ya. Surat Maaf, Gus. An-Nur tadi ayat berapa nih? Gimana? An-Nur tadi ayat berapa nih? Yang dibaca Mbak Ida tadi, Nggih. ayat 56 kalau salah ya. 51. 51. Nggih, Kalau matur surat nuwun, Gus. An-Nur ayat 46. An-Nisa, maaf, An-Nisa ayat 46. Itu kebalikannya, coba dibuka. Surat An-Nisa ayat 46. Oh, nggih. Surat An-Nisa ayat 46. Itu kebalikannya. Kalau di situ ada orang beriman itu sami'na wa ata'na, gitu kan. Tetapi kalau orang-orang yang tidak taat itu menyatakan mereka itu apa? Sami'na, coba. Wah, ayo gantian monggo. Sudah ketemu. An-Nisa Itu ya. An-Nisa 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Sadaqallahu aladzim. Ya, jadi kebalikannya itu kalau orang beriman sami'na wa ata'na. Konsep konitina atau konitati baik laki maupun perempuan itu taat. Kami mendengar langsung kami taat. Tapi ada orang yang sami'na kami mendengar wa asaina tapi kami mengabaikan. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Dia mendengar memang, tapi yang tidak taat. Tetap pikir-pikirkanlah. Sekarang kalau sami'na wa asaina itu kayak sami'na wa pikir-pikirna.
kami mendengar tapi tak pikir-pikir dulu lah. Ya nggak langsung ditaati gitulah, nanti sebentar. Orang beriman enggak, langsung COD, apa? Cash, bukan COD, CNC, cash and carry. Nah, cash and carry, langsung bayar, kalau orang Jawa bilang bayar kenceng. Bayar kenceng itu langsung didil, langsung lunas. Nah, itu ya. Nah, kita sekarang bisa meneliti diri kita masing-masing. Wasodiqina wasodiqoti, apa sodik itu? Sodik itu benar. Lalu bagaimana menggambar kebenaran diri kita? Kita yang selalu menyandarkan urusan hidup kita dengan standar. Nah, kita harus punya standar nih. Apa standarnya? Ya Al-Quran, Al-Hadis. Apa standarnya? Ya sirah nabawiyah. Apa itu? Teladan para nabi dulu. Gimana sejarah beliau? Melihatnya ke sana. Jadi dalam sodik, dalam benar, itu kita harus punya 3 minimal. Pertama adalah patron utama atau teladan utama, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah standar utama. Apa itu? Al-Quran, hadis. Lalu yang ketiga sekarang di kekinian kita harus punya guru yang memang untuk standar kita dalam mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita benar, itu menyandarkan itu pertama tadi kepada Al-Quran dan hadis. Perilaku kita cocokkan dengan itu, kehendak-kehendak kita cocokkan dengan itu, gitu kan? Rencana-rencana hidup kita cocokkan dengan itu. Is that match? Itu suitable? Apakah cocok? Apakah pas? Bukan Quran dan hadis yang disuruh mencocokkan dengan kita. Akhirnya kemudian cari ceramah atau cari pengajian yang cocok dengan kita, bukan itu. Kita yang harus mencocokkan dengan itu. Jadi pertama standar, kita harus punya itu. Apa? Quran hadis. Lalu kedua adalah standar apa? Perilaku Nabi. Ya meskipun yang ada di dalam hadis itu. Baik qauliyah ucapannya, fi'liyah tindakannya, begitu, bahkan takririyah maupun hamiyah kauliyahnya, semua cocokkan dengan Nabi. Itu namanya punya standarisasinya itu. Dan kalaupun itu kan Nabi, oke, para sahabat. Coba bagaimana Abu Bakar, coba bagaimana Umar, Utsman, Ali, dalam hal berkeluarga, dalam hal cara makan, cara minum, dalam hal bekerja, mencari nafkah, dalam hal memanage dan memanfaatkan rizki yang Allah berikan, dan seterusnya. Kita punya patron ke sana, itu namanya. Nah sekarang di kekinian juga punya guru yang bisa digugu dan ditiru tindakannya. Jadi sodik, baik laki-laki as-sodiqon, as-sodiqina, was-sodiqoti, begitu. Orang yang selalu menyandarkan hidupnya itu, baik pikiran, ucapan, tindakan kepada standar yang paling benar. Itu namanya orang benar. Memiliki dan menyandarkan kepada standar yang paling benar. Bukan kata si A si B, tapi kata Quran, yakni kata Allah. Bukan kata si ini si itu, tapi kata Nabi. Contoh Nabi. Gitu ya. Itu namanya orang benar. Lalu wassobirina wassobiroti. Nah, batas kesabaran itu seperti apa? Seperti yang pernah saya sampaikan, sabar itu easy to say but difficult to do. Gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Ada orang punya masalah gitu, kita datang, sabar ya, sabar ya. Ya enggak apa-apa memberi saran begitu. Tapi itu gampang diucapkan, tapi sing nglakoni. Makanya sabar itu batasnya apa? Ketika wafat. Ketika kita tetap berada di Shiratal Mustaqim sampai tarikan terakhir nafas kita. Itu jadi sabar. Sabar ada batasnya, enggak. Sabar enggak ada batasnya. Batas kesabaran adalah ketika nyawa ini meninggalkan
jasad dalam kebaikan ya. Wal khashi'ina wal khashi'ati, perempuan juga boleh khusyuk, punya kesempatan dan peluang untuk mendapat nilai khusyuk di hadapan Allah. Bukan hanya laki-laki. Ya. Wal musaddiqin wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, sampean ibu-ibu jangan hanya karena sang suami sudah rajin sedekah terus swarga nunut rokok katut, enggak gitu, enggak ada itu. Sampean itu juga punya hak untuk menabung akhirat sampean sendiri. Jangan hanya menggantungkan suami. Lah, saya dapat dari mana? Loh, sampean ya suami tetap harus menafkahi istri itu. Makanya saya sering sampaikan, sampean ya wahai suami, itu cintailah istrimu, cintai jiwa raganya, dunia akhiratnya. Gimana cintai jiwa raganya? Raganya sampean cintai, sampean rawat dengan belikan ini, belikan itu. Loh, ruhaninya juga rawat. Dunianya sampean belikan mobil, sampean buatkan rumah. Loh, akhiratnya ya buatkan. Dengan cara gimana? Bojo, apa mas? Saya punya uang 1 juta nih, calon untuk kamu beli baju. Loh, sini mana ada merek ini? Oh, nggak boleh gitu. Aku ngasih kamu 1 juta itu menafkahi baju untuk dunia akhiratmu. Jadi gini, udah kamu beli baju harga 250.000 aja. Yang 750.000, aku menafkahimu dengan membelikan baju untuk akhiratmu. Nah, ini 250.000 atau 500.000 lah, 50-50. Kamu pakai nih untuk beli baju akhiratmu. Duniamu sana ke Ramayana atau ke Matahari sana. Beliau di sana. Harga itu aja. Selanjutnya apa? Ya beli baju lagi itu untuk anak yatim, fakir, miskin, yatim piatu, tetangga yang nggak punya baju itu. Belikan itu baju akhirat. Begitu. Jadi biar wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati ini tercapai. Nah, sampean yang perempuan yang suaminya nggak ngerti gitu, sampean yang harus pinter. Makanya perempuan itu dikasih kemampuan Allah manajerial, kemampuan manage yang bagus. Dikasih uang suami berapapun habis. Nah, ya kan? Habis maksudnya habis apa? Terspend dengan baik. Bukan kok habis karena boros, bukan. Saya selalu percaya kepada para istri itu. Kenapa? Karena mereka ini punya kemampuan akuntansi dan manajemen yang bagus. Selain juga mereka punya kemampuan penuntutan dan jaksa. Ya kan? Nah, ini jadi punya kemampuan lawyer juga kalau dia yang salah sendiri. Nah, jadi hebat, makanya biar sama-sama bisa bersedekah, si bapak-bapak ini sama harus menyayangi istri sama itu dunia akhirat. Itu caranya itu, menafkahi dunia akhirat. Jangan dunianya tok yang sama nafkahi itu. Supaya seimbang, punya hak yang sama. Nanti di hadapan Allah kan ditimbang tuh amal-amalnya. Wassaimina wassaimati, sama puasa juga begitu. Sama punya hak yang sama untuk di hadapan Allah. Wal hafizina furujahum wal hafizati, yang harus menjaga kehormatan, kemaluan itu bukan hanya perempuan, laki juga sama. Gitu loh. Makanya kan saya pernah ada ceramah lucu itu. Katanya begini, wahai perempuan, tolonglah kami para lelaki ini, katanya. Itu Bapak penceramah itu. Tolonglah, seiman apapun kami, kuat ibadah pun kami, kalau kalian itu mengumbar aurat, rusaklah kami ini, katanya. Di rumah, katanya, dia dosen ya. Kami sudah sholat duha, berdoa, ya Allah jagalah kami. Begitu keluar rumah, mulai dari paha, apa, diumbar di sana. Katanya dia si penceramah ini saya dengar itu. Enggak dilihat. Dilihat dosa,
Enggak dilihat katanya apa itu istilahnya dia menarik atau apa gitu. Jadilah apa? Hadir nggak dilihat katanya. Nah itu sehingga apa? Sama-sama tugas untuk menjaga. Makanya di surat An-Nur yang kemarin kita pelajari itu. Kalau laki-laki kalimatnya yaghuddu min absorihim, menahan pandangannya. Sementara perempuan juga yaghdudna min absorihinna. Mereka juga menahan pandangan. Jadi laki-laki itu memang diciptakan apa? Matanya itu jelalatan. Memang bukan kok kemudian Allah menciptakan jelek, enggak. Secara nafsu bahimahnya, manusia itu kan punya animal instinct ya. Unsur animal instingnya itu ada. Unsur kebinatangannya yang secara naluriah kalau melihat kayak gitu, itu begitu, itu sudah ada. Nah agama itu sebagai koridor untuk menahan itu. Perempuan juga begitu. Perempuan juga punya unsur itu. Unsur apa? Pamer. Unsur suka dipuji. Nah, modal untuk dipuji itu kan, iya kalau yang intelek itu kan tidak mengandalkan fisik ya, tetapi mengandalkan intelektualitas, inner beauty-nya. Tapi sebagian besar kan bukan itu yang diandalkan apa? Ya tubuh. Nah, disitulah perlu kerjasama antara laki-laki perempuan. Yang laki-laki juga tundukkanlah pandanganmu, yang perempuan juga tutuplah auratmu dengan supaya tidak menarik perhatian. Jadi sampean diperintahkan Al-Quran untuk bertutup aurat, itu supaya tidak menarik perhatian. Maka sampean jangan berdandan yang biar menarik perhatian. Ya ini kebalik itu. Ya, ini maka wal hafidina furujahum wal hafidhati, laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama untuk menjaga kehormatannya. Wa dzakirinallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah, bukan yang sedikit. Kenapa? Karena kemarin kalau ingat Allahnya sedikit, ciri apa kemarin? Ciri apa? Yang ingatnya Allah sedikit kemarin loh. Munafik. Lah iya, kamu sudah pinter-pinter ini sekarang. Sampean yang ya udah hafal. Berarti besok pagi sampean yang nerangkan ya. Saya tak off kamera, tak ngantuk saya. Udah pinter-pinter. Sudah. Maka di sini wadzakirinallaha katsira. Ciri orang yang itu banyak ingat kepada Allah. Wadzakirati, dan juga perempuan yang banyak ingat Allah. Luar biasa ya. Laki perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi the best of the best di hadapan Allah. Semua itu adallahu lahum maghfiratan. Allah semua itu memberikan janji ampunan loh kan. Pertama bukan tentang surga, tetapi ampunan. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Lah kenapa sih? Loh kita itu banyak dosa Mas Bro. Banyak dosa. Gus Glory ini banyak dosa. Banyak. Banyak. Makanya istighfarnya itu sehari minimal 1000 kali gitu loh. Rasulullah Muhammad SAW itu tahu gini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi mi'ata marra fi kulli yaum. Hai orang-orang beriman, kata Nabi, kamu itu bertobatlah kepada Allah. Karena aku, kata Nabi, aku, misalnya beliau, itu bertobat kepada Allah 100 kali dalam setiap hari. Loh, Nabi Muhammad SAW sudah dijamin bebas dari dosa. Artinya, kalaupun beliau misalnya tersentuh kesalahan, belum sempat dosa itu sudah ditegur Allah sehingga langsung bertobat. Sehingga dosa nggak sempat mampir. Itu maksum namanya, terjaga. Nah kita ini nggak terjaga. Maka harus menjaga diri dengan baik. Dengan cara apa? Banyak beristighfar. Dosa kita banyak. Dosa riya, dosa ujub, dosa sum'ah, dosa menghina orang, rasanya orang, kurang syukur, kurang banyak berbagi, mementingkan diri sendiri, kurang ingat Allah, banyak. Makanya ini, ampunan menjadi motivasi utama kita. Di surat Ali Imran ayat 133, juga gitu kan. Bersegera itu kepada wasari'u ila maghfirah, pada ampunan. Jadi ini menjadi motivasi utama. Wajron azima, dan pahala yang besar. Apa? Kata Pak Guru, saya masih ingat betul Abi Muhtar saya itu nginget gini. Gus, ingatlah semua santri, beja-bejane uang urip iku wong sing oleh ampunan ridho Allah. Oleh pangapurane Gusti Allah. Atau artinya apa?
Orang paling beruntung itu adalah orang yang mendapat ampunan Allah. Hidupnya mendapat ampunan dan ridho Allah. Itu orang paling beruntung. Bukan orang yang menang hadiah 1 miliar, 2 miliar. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapat hidupnya mendapat ampunan dan ridho Allah. Oke, Dulur? Sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas. Udah? Hmm. Oke, silakan berarti. Sangat Gus. Oke. Gus dari tadi ngendikan kalau bersedekah itu antara lelaki dan istri dan suami adalah berbeda untuk masing-masing. Nah, kalau saya itu kalau sedekah itu ya uang dari suami dan suami pun reso. Nah, suami itu jarang untuk bersedekah karena keuangan tuh yang megang saya itu gimana Gus? Jadi gini, uang suami adalah juga hak istri. Uang istri nggak ada hak suami. Itu gak enak emang lanang di situ. Jadi itu memang fikirnya begitu. Kalau uang suami ada hak istri di sana, kan gitu. Tapi kalau uang istri nggak ada hak suami di situ. Makanya kalau misalnya ya ini suami dapat gaji, sampean menafkahi istri sesuai kebutuhan, sampean tetap berhak untuk megang menurut karena milik sampean. Kenapa? Karena begitu sudah sampean serahkan istri, sampean enggak punya hak loh ya. Loh gitu, ini tak ajarin caranya. Tapi tidak ada yang salah kalau itu misalnya diserahkan istri semua, kemudian karena manajer keuangan itu istri, itu monggo aja gitu. Tapi memang suami berkewajiban menafkahi istri sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan loh, bukan sesuai keinginan loh ya. Karena keinginannya banyak. Nah, di situ sampean dan saya itu harus benar-benar memanage dengan baik. Supaya apa? Karena maaf ya, karena kalau tidak begitu, mudah-mudahan jangan sampai ada perceraian nih. Kalau terjadi perceraian, itu yang repot kayak gitu. Kalau sudah semuanya atas nama istri gitu, biasanya kemudian perceraian, ini milik saya, pergi sana. Naudzubillah min dzalik. Itu kan banyak terjadi begitu juga, ya kan? Jadi kita sangat menghindari itu, tapi preventif penting. Makanya bagaimana dengan cara bersedekah? Ya tetap istri punya hak untuk bersedekah. Haknya mana? Ya sampean tetap pertama tadi suami harus memberikan ini Jo bojo kamu untuk bersedekah ya gitu. Di samping itu kalau sampean mampu dengan baik memanage keuangan kan bisa itu nabung toh itu dikasih belanja 50.000 per hari misalnya di desa itu. Karena ini tak kurangi, saya ternyata bisa hari ini belanja 35.000, 15.000 tak simpan lama-lama kan jadi banyak, lalu sedekah sendiri. Itu hak sampean tuh, pahala sampean. Suami nggak boleh ngambil pahala di situ. Suami harus punya sendiri gitu. Makanya itu yang terbaik bagaimana menjaga. Nah, hasilnya suami itu banyak yang dikasihkan istri itu Gus. Ya enggak apa-apa, monggo aja. Saman kan punya pahala dari memberi nafkah istri yang suami tadi. Nggih. Tapi Iya. kalau di luar itu tetap harus ngirim sendiri juga. Pahala itu kan pahala kewajiban. Kalau sedekah itu kan pahala sunnah. Nah, seringkali kan kewajiban kita itu pahalanya kurang nanti sanggungnya. Sehingga kita harus memperbanyak yang sunnah juga. Ada pertanyaan dari Bu Asriana, ciri orang yang telah diampuni oleh Allah itu seperti apa? Dalam hadis itu begini Bu disampaikan bahwa orang yang berdosa itu ciri orang yang berdosa itu kan hidupnya ruwet dan sumpek ya. Sumpek. Sumpek itu apa? Meskipun mungkin secara karir itu cerah segala macam, tapi banyak banyak beban mental, banyak beban pikiran. Itu adalah bentuk-bentuk siksa karena banyak dosa. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah diampuni?
Ya kalau hidupnya itu sudah mencapai level mutmainnal qulub, hati yang tenang. Karena apa? Beban-beban dosa tadi itu sudah hilang. Hati yang tenang itu seperti apa? Dia banyak bersyukur. Bukan berarti kemudian tidak ada masalah ya. Dalam setiap menghadapi masalah, orang yang dosanya sudah diampuni Allah, itu dia selalu punya sisi positif yang bisa diambil. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan itu selalu punya ide-ide yang benar, yang hak. Tenang hatinya dalam menjalani hidup ini, selalu mampu menemukan celah bersyukur, selalu mampu menemukan hal positif meskipun dalam hal kondisi negatif sekalipun. Dia orang itu satu di antara cirinya. Terus yang kedua, dosa itu kan seperti karat yang membuat mesin itu susah bergerak. Dosa itu begitu. Jadi dosa itu seperti karat yang membuat mesin itu susah bergerak. Makanya air mata taubat itu adalah seperti pelumas yang membuat karat tadi hilang. Kalau dosa yang berupa karat ini hilang oleh air mata taubat, mesin ini bergerak dengan lancar. Sama kita ini di hati kita, hidup kita. Kalau banyak dosa, itu berat sekali melakukan ibadah. Makanya munafik tadi kemarin kan, idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika dia sholat berat dengan malas. Dan ketika bersedekah kikir. Ketika banyak ingat Allah sedikit. Itu kemudian kalau dosa sudah hilang, sampean banyak mengingat Allah juga enak. Ketika mau beribadah juga terasa dimudahkan oleh Allah ringan. Ketika bersedekah juga tidak berat. Itu satu di antaranya. Kenapa? Karena karat-karat dosa tadi sudah dilumasi dengan air mata tobat. Itu. Jadi beratnya ibadah itu hilang. Dan yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah ketika hati kita sudah mulai tenang tadi. Oke, terakhir ya, ada pertanyaan tentang sedekah ini. Gimana Bu Asriana? Terima kasih. Oke, itu dua di antara cirinya, oke. Kalau kita sudah diampuni Allah. Ini ada pertanyaan terakhir, semisal antara suami istri sama-sama memiliki keinginan untuk sedekah, kemudian suami yang bersedekah dengan uang yang dipegangnya, dan istri menyampaikannya, tapi di atas namakan berdua, ya dibagi dua pahalanya sudah. Pahalanya dibagi dua, anggaplah 1 juta, berarti sebenarnya 500.000 gitu. Nah, memang nanti di akhirat kan dihitung ya, dihitung nanti. Makanya dia tuh sabah hasanah wa min kulli sumbulatin itu kan, bahwa nanti menjadi satu itu menjadi 100 mi'ata habba kan, menjadi 100 butir, 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir itu nanti di akhirat. Jadi kalau 500.000 ya tinggal ngalihkan. Tapi sebenarnya bukan tentang 700-nya, tapi nanti akan dilipat gandakan. Gitu. Oke, saya rasa itu. Apa Pak Dul? Balik Dul. Berarti ini kebanyakan Muslim, belum tentu mukmin ya. Ya betul. Kalau kita lihat patokannya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Minal muslimina kan masih ada mukmin. Jadi kebanyakan betul. Karena untuk mencapai mukmin itu iman harus masuk ke hati, bukan hanya pengakuan lisan itu. Oke, sudah pernah saya terangkan itu. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tetap semangat Lur mencapai keridhaan di sisi Allah, dan tetap ayo bareng-bareng. Saya juga terima kasih sudah didampingi untuk ngaji tiap pagi. Doakan saya juga karena ya semangat itu yang selalu menanjak itu hanya milik Nabi Rasul. Kalau kita ini kadang yazid dua yang kadang naik kadang turun, sehingga kita tetap perlu saling mendoakan, saling menguatkan. Dan terima kasih juga sampean semua, semoga detik-detik dan menit-menit atau jam yang kita pakai untuk ngaji ini berbalas ilmu dan amal serta iman di sisi Allah. Selamatkan di akhirat nanti, dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum astagfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yadhillu man adalla. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal bala wal wabah wa tanastina min jinn syaitan syaitan rabbana natina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
أنت من الله فسن من كافر أنت من مسلم أنت من الله فسن من فاسقين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون الله وسلم اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك قدر الأمطار وبدت ورحمة اللهم أفرغ لنا صبرا وثبت بنا نفسنا من كافر ومسافر أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان الشركي أعوذ بالله من شر البلاء وفاترك شر رسول الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من عظيم الدين سيدنا المسلمين وجباتنا وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن